mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil yaumil akhir, dan beriman akan datangnya hari kiamat. Tapi wa ma hum bimu'minin, hakikatnya mereka tak percaya. Mereka tidak percaya. Mereka mengatakan itu untuk apa? Untuk menyembunyikan kekafiran mereka, agar dilihat orang mereka juga sama-sama masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Muhibbah yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah di malam Senin ini, meskipun cuacanya cukup sejuk, tidak menyurutkan semangat kita untuk mendatangi rumah Allah guna melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita duduk i'tikaf di sini sambil menantikan datangnya waktu Isya sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalul 'abdu fi salatin makanat madamatus salatu tahbisuhu. Senantiasa seorang hamba terhitung sedang melaksanakan ibadah salat selama yang membuatnya duduk di masjid adalah menunggu datangnya waktu salat. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dalam sekali nafas kita mendapatkan pahala i'tikaf. Dalam sekali nafas kita mendapatkan pahala salat sunnah. Dalam sekali nafas kita pun mendapatkan pahala talabul ilmi, belajar. Dan juga dalam sekali nafas kita semuanya berusaha mensyukuri nikmat Allah dengan cara beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya rumah Allah, Bapak Ibu sekalian, maka Nabi pernah menyampaikan, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia mendatangi rumah daripada rumah Allah, liyaqdiya fardhatan min faraidillah, untuk melaksanakan salat fardu berjamaah, illa kanat khutwatuhu, kecuali langkahnya, ihdahuma tahuttul khati'ah, yang pertama menghapuskan kesalahannya, wal ukhra tarfa'u darajah, dan satunya lagi mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semakin sering kita Bapak Ibu sekalian mendatangi masjid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan Allah mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala adullukum, kata Nabi Muhammad, maukah
kalian aku beritahu alama yamhullahu bil khotoya, amalan yang bisa menghapus dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan mengangkat derajat seorang hamba ke di sisi Allah. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, isbaqul wudu 'alal makarih, sempurnakan wudu di saat kita enggan menyentuh air. Bapak terasa, Ibu terasa sekarang dingin, habis hujan dingin enggak? Nah, salah satu amalan yang mendatangkan ampunan Allah adalah betul-betul memperbagus wudu kita, bahkan saat cuaca seperti sekarang ini, saat kita mungkin enggan untuk menggunakan air. Kenapa? Terasa dingin habis hujan lama. Tapi kalau kita Bapak Ibu sekalian, ketika saat-saat seperti ini tetap bersabar, menahan sedikit rasa dingin dengan menghidupkan sunnahnya. Ketika kita berwudu, tidak langsung kita basuh wajah, tapi basuhlah kedua tangan. Pastikan kedua tangan kita ini bersih, tidak ada kotoran yang menempel. Kemudian kita kumur-kumur, bersihkan mulut. Kemudian kita istinsyak, bersihkan hidung. Kemudian kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, baru kita basuh wajah kita. Dan kita pastikan bahwa semua wajah ini terkena basuhan air Bapak Ibu sekalian. Dan basuhan berbeda dengan mengusap. Kalau basuhan airnya itu ada yang tertampung di tangan kita, kemudian kita basuhkan ke wajah. Kalau ada Bapak Ibu yang membasahkan tangannya, kemudian dilapnya ke wajahnya dengan tangan tersebut, itu tidak dinamakan membasuh, tapi itu mengusap. Mengusap dalam berwudu hanya saat kita mengusap kepala saja. Wajah wajib dibasuh, tangan wajib dibasuh, mulai ujung jari sampai ke siku. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, waghsilu aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tangan kalian sampai 2 siku-siku. Bapak Ibu sekalian, siku-siku ini menjadi batas wajib kita membasuh tangan saat wudu. Tapi mau ngepaskan nian siku-siku ini Bapak Ibu sekalian, nak ngepaskan nian, bahasa Arabnya mustahil. Mustahil. Bapak Ibu bisa ngepaskan nian, tak kurang tak lebih, membasuh tangan ini. Memang ngepasnya ke siku-siku, bahasa Arabnya mustahil, susah. Maka di sini berlakulah kaidah fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Membasuh tangan itu tidak akan terpenuhi kewajibannya, rukunnya, kalau tidak sampai kepada siku-siku. Maka supaya kita bisa memastikan siku-siku kita basah, maka naikkan lagi sedikit sampai ke otot lengan kita ini. Sehingga lebihannya ini pun dihukumi wajib ketika menurut para ulama. Supaya apa? Kita betul-betul meyakini bahwa yang namanya siku-siku kita ini benar-benar terbasuh. Sebagian orang kadang malas, mentang-mentang pakai apa, lengan panjang, ya Pak ya, Bu ya, malas gulung tangannya, sampai sini biar kayak basah kan. Akhirnya cuma sampai mana Bapak Ibu sekalian? Ya sampai sini. Nah, sampai sini, sehingga ketika dibasuh sampai sinilah, sampai sini. Kecuali dia mau narik sedikit ke atas sehingga betul-betul bisa. Maka salah satu sunnah kita berwudu Bapak Ibu sekalian adalah digosok. Setelah dibasuh, digosoklah lagi supaya membantu air itu betul-betul terkena ke kulit kita. Kalau tidak, batas sinilah. Nah, batas sini. Berarti ada bagian siku-siku kita yang tak terkena air. Nah, kalau selama ini wudhu kita seperti itu, bisa dikatakan selama ini kita tak merasa bahwa sholat kita kurang syarat. Syaratnya apa? Wudhunya belum sempurna.
Di mazhab Imam Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, mengusap kepala cukup sedikit. Basahkan tangan, 1, nanti basahkan lagi 3 cukup. Tapi tetap sunnah untuk mengusap seluruh kepala dengan air. Sunnah saja. Tapi di mazhab Imam Malik, mengusap seluruh kepala hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Itulah yang dipakai oleh sahabat-sahabat kita, warga Muhammadiyah. Mereka, Bapak Ibu sekalian, jika berwudu seluruh kepalanya wajib diusap. Makanya banyak mereka kalau sholat tak pakai peci. Ya, warga Muhammadiyah banyak sholat tak pakai peci. Kenapa? Salah satunya adalah rambutnya basah. Karena memang wajib bagi mereka membasuh seluruh kepala. Tapi kalau orang NU dah geser sedikit pecinya, basahkan ujungnya, sah. Menurut Imam Syafi'i. Cuman bedanya Bapak Ibu, kalau kita warga Nahdlatul Ulama bersalaman dengan bini sendiri pun batal wudu. Tapi kalau mereka tidak. Kenapa? Kalau dianggap salaman itu hal yang biasa, tidak mengundang syahwat, maka tidak batal wudu. Itu perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita amalkan lagi sunnah mengusap kedua telinga. Sunnahnya Bapak Ibu sekalian adalah langsung sekali dua, tidak sikok-sikok macam tangan. Berbeda dengan tangan, kalau tangan kanan dulu baru kiri. Kalau telinga justru sunnahnya adalah sekalian, berbarengan. Tapi Ustaz, kami mau kanan dulu baru kiri boleh, tapi tak dapat sunnahnya. Artinya sunnah berbarengan. Dapat sunnah mengusap kedua telinga, tapi tak dapat sunnah mengusap telinga berbarengan. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki wajibnya. Tapi sekali lagi kami bilang, membasuh kaki tepat pada mata kaki bahasa Arabnya adalah mustahil. Sehingga kita perlu melebihkan basuhan sampai di atas mata kaki, sehingga wajibnya terbasuh dan lebihannya itu terhitung sunnah. Baru sertakan doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ini salah satu cara kita betul-betul menjaga wudu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kasratul khutta ilal masajid. Kemudian memperbanyak langkah ke masjid. Artinya sering datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan kata Nabi Muhammad yang ngamalkan ini, fazalikumur ribat. Maka itu seperti orang-orang yang mengkhususkan diri untuk beribadah. Orang yang memperhatikan wudunya, orang yang memperhatikan cara sholatnya dengan berjamaah, tandanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lawan kata daripada iman Bapak Ibu sekalian adalah kekafiran. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua menutup diri dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang lebih berbahaya lagi adalah menyimpan kekafirannya, menampakkan keimanan, atau bahasa lainnya adalah munafik. Maka di awal-awal surah Baqarah ini Allah menceritakan sesuatu yang disimpan pendam dalam-dalam oleh orang-orang munafik. Kenapa begitu? Ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, orang-orang berbondong-bondong untuk masuk ke agama Islam. Maka mereka ini sebenarnya enggan untuk masuk ke agama Islam. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW menjadi penguasa di kota Madinah,
Nabi Muhammad SAW tidak mengusir orang-orang Yahudi. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dibiarkan tinggal di kota Madinah dengan catatan mereka harus bayar jizyah. Jizyah ini adalah uang yang mereka bayarkan sebagai keamanan mereka, tidak diganggu ibadahnya, silakan tinggal dekat dengan orang Islam. Satu kepala 1 dinar. Satu kepala 1 dinar. Kalau sekarang emas itu 1.200.000, 1 dinar itu 4 gram. Berarti satu dinar itu setara dengan 4 gram emas. 4 gram emas berarti 1.200.000 kali 4. Berapa? 4,8 juta per tahun yang harus orang non muslim bayar di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka tak mau bayar itu. Akhirnya apa? Pura-pura masuk Islam. Tapi apa yang mereka simpan daripada kekafiran tersebut, tidak beriman kepada Allah, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Wa nazala fil munafiqin, dan ayat turun tentang orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan dari sebagian manusia. Artinya kata para ulama tafsir, yang punya sifat bisa memendam kekafiran ini ternyata hanya dari golongan manusia saja. Kalau jin, Bapak Ibu sekalian, tak ketemu, artinya tidak ada kelompok jin munafik, itu tidak ada. Jin 2 saja. Kalau tidak beriman kepada Allah, muslim, dia kafir. Jadi hanya 2. Kalau tidak jin muslim, jin kafir. Tapi kalau manusia ini ada jenis ketiga. Jenis ketiga, yaitu kelompok orang-orang munafik. Di hatinya kafir, tapi menampakkan keislaman, pura-pura masuk Islam. Maka Allah bongkar rahasia mereka dari sebagian manusia. Artinya ini kejadian ini pada jenis manusia macam kita. May yaqulu amanna billah, dia berkata, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil yaumil akhir, dan beriman akan datangnya hari kiamat. Tapi wa ma hum bimu'minin, hakikatnya mereka tak percaya. Mereka tidak percaya. Mereka mengatakan itu untuk apa? Untuk menyembunyikan kekafiran mereka agar dilihat orang mereka juga sama-sama masuk Islam. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka berusaha menipu Allah. Mereka berkira dengan menyimpan kekafiran itu Allah tidak tahu. Padahal di kajian kita sebelumnya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihil lah. Apa yang kita tampakkan dari amalan-amalan kita, dari perkataan-perkataan kita, dan apa yang kita pendam, yuhasibkum bihil lah, tidak luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan mengampuni siapa yang Allah kehendaki, dan Allah akan mengazab siapa yang Allah kehendaki, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Orang-orang munafik ini menyangka dengan mereka menyimpan kekafiran, mereka bisa selamat dari pantauan Allah. Tidak. Maka mereka berusaha menipu Allah dan orang-orang beriman. Agar apa? Agar mereka terbebas dari yang namanya membayar jizyah. Tidak bayar jizyah. Nah, tidak bayar jizyah.
wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tidaklah menipu kecuali yang mereka tipu itu adalah diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri. Li'anna wabala khida'ihim raji'un ilaihim fayaftadihuna fid dunya bittila'i ilahi nabiyahu ala ma abtanu wa yu'aqibuna fil akhirah. Mereka ini berusaha menipu Allah, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Pura-pura masuk Islam, pura-pura sholat sama kita, pura-pura hadir di pengajian kita, tapi mereka berusaha mencari celah kelemahan kita. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau orang-orang kafir yang menunjukkan kekafirannya nampak. Ini ada yang pura-pura masuk Islam. Tapi kata Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka dicapekkan dengan ibadah di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Bahkan sifat-sifat mereka Allah jelaskan, ciri-ciri mereka Allah jelaskan dalam Al-Quran, dan di akhirat sudah menanti azab yang sangat pedih. Salah satu gambaran yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang terpapar penyakit munafik zaman Nabi adalah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Sesungguhnya orang munafik berusaha menipu Allah, sedangkan Allah menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, mereka punya tanda kalau akan mendirikan salat, qamu kusala, mereka bangkit tapi dalam keadaan malas, enggan untuk salat. Berbeda kalau orang yang beriman, kalau disebutkan kata Allah, hatinya bergejolak, hatinya bergerak, hatinya bergetar, tandanya imannya sehat. Tapi kalau lafaz Allah disebutkan, kitanya biasa-biasa baik, itu tandanya ada sesuatu yang harus kita benahi. Kenapa hati kita ini tidak merespon ketika lafaz Allah disebutkan? Maka kita pun berusaha membenahi hati kita, mengobati hati kita dengan perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu Allah maha melihat kita, bahkan apa yang tersembunyi di hati kita. Orang munafik tidak. Orang munafik Bapak Ibu sekalian menyangka ketika mereka menutupi kekafiran mereka, mereka selamat, padahal tidak. Qamu kusala yura'unan nasa, kalaupun beramal mereka suka pamer, hanya beramal di depan orang lain. Tapi kalau balik ke rumah mereka, balik ke kelompok mereka, mereka menghina, mereka tidak beramal soleh, mereka jauh daripada perbuatan-perbuatan yang baik. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan mereka punya ciri yang ketiga, tidak menyebut Allah, tidak mengingat Allah kecuali sedikit, ya untuk pamer saja, untuk pamer saja. Artinya hanya untuk kepuruan pamer dia mengingat Allah. Beda dengan orang-orang beriman, mau di hadapan masyarakat, mau dalam keadaan sendiri, dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pesan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzarin, ittaqullah haitsuma kunta, takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada dan kapanpun itu. Haitsuma kunta, artinya bersama masyarakat kita menjadi pribadi yang takut sama Allah. Tapi kalau kita sendirian di rumah ataupun bersama keluarga kita, bahkan kita pun berusaha tetap menjalankan perintah-perintah Allah. Pun kalau berbuat salah, wa'at bi'isayyatal hasanata tamhuha, kalau jatuh ke perbuatan kesalahan, segeralah tutupi kesalahan itu dengan perbuatan baik, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibiarkan larut dalam kesalahan Bapak Ibu sekalian, sehingga hati kita ini tak sempat mati. Hati kita ini sebenarnya kalau kita melakukan kesalahan,
ada rasa gelisah, tak tenang di hati kita. Itu fitrah manusia. Fitrah manusia ini Bapak Ibu sekalian adalah tidak rukun, tidak tenang dengan kesalahan dan dosa. Sebenarnya hati kita ini sudah ngasih alarm. Hanya saja kita ini peduli tidak dengan alarm, sinyal dari hati kita. Kalau hati kita sudah mulai tak nyaman, sebenarnya itu tuh ada sinyal iman dari Allah Subhanahu wa taala agar kita langsung taubat. Langsung cepat-cepat istighfar kembali kepada Allah. Tapi kadang-kadang sinyalnya itu dipadamkan oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Maka kalau sudah ada sinyal seperti itu, Bapak Ibu cepat-cepatlah mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, orang-orang munafik berusaha untuk menipu Allah, tapi Allah berkehendak lain. Mereka sholatnya dalam keadaan malas. Mereka kalau beramal pun ingin dipuji, pamer, dan hanya sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan lagi kepada kita orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman. Konsepnya, jika ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, maka perintah selanjutnya itu tuh menjadi ukuran keimanan kita. Kalau kita mampu mengamalkan perintah Allah yang Allah sebutkan itu, tandanya iman kita sehat. Allah perintahkan uzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah sesering mungkin. Makanya Nabi mencontohkan kepada kita dalam setiap kegiatan kita ada doanya. Bapak Ibu bangun tidur, alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nak masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Selesai di kamar mandi, ambil wudu, keluar, ghufranaka rabbana. Artinya minta ampun kepada Allah. Kemudian segera salat sunnah wudu, usolli sunnatul wudu rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Pakai baju bismillahillazi la ilaha illahu atau la haula wala quwata illa billah. Bercermin Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi, ya Allah, sebagaimana engkau perbagus rupaku, perbagus juga akhlakku. Nabi mengajarkan kita Bapak Ibu sekalian, apapun aktivitas kita ada doanya agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Doanya mudah kita sebutkan, tapi manfaatnya luar biasa. Manfaatnya yang pertama, hudia, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita keluar itu ke tempat yang baik-baik saja. Yang kedua, wa wuqiya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga jangan sampai kena musibah, dijaga agar jangan sampai ketemu orang-orang yang bisa menipu kita, dijaga agar terhindar daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wakufiya, yang ketiga, wakufiya, dicukupkan. Bapak Ibu keluar, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Maka niat Bapak Ibu keluar itu apa? Maka Allah akan permudah untuk Bapak Ibu dapatkan ke pasar, ke pengajian. Maka Allah akan permudah kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Dan yang terakhir, watanaha anhu syaitan. Orang yang mengucapkan zikir bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah akan dijauhi oleh setan. Tak berani setan mendekati kita sehingga tidak ngikut kita sampai ke rumah yang mana nanti bisa mengganggu rumah tangga kita. Maka kebalikan daripada orang-orang munafik, orang-orang beriman adalah orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
fi qulubihim maradun. Nah, di hati mereka ada penyakit. Penyakitnya itu adalah berupa ragu kepada Allah. Kalau orang beriman yakin kepada Allah. Orang munafik bukan mengingkari saja, tapi ragu terhadap janji-janji Allah. Fahuwa yamrudu qulubuhum ay yud'ifuha. Menjadi sakit hati-hati mereka, artinya bertambah sakit. Fazadahumullahu maradha. Allah tambahkan lagi sakitnya itu. Artinya kalau orang-orang yang betul-betul menyimpan kekafiran dalam hatinya itu sudah ada penyakitnya, Allah tambah lagi. Sehingga apa yang diturunkan dalam Al-Quran membuat mereka, Bapak Ibu sekalian, sakit, bertambah sakit. Kenapa? Aib mereka Allah bongkar dalam Al-Quran. Sehingga orang-orang beriman terhindar daripada tipu daya mereka. Walahum azabun alim. Dan mereka pun akan mendapatkan azab yang sangat pedih nanti di akhirat. Maka di kesempatan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, kami pernah menceritakan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, salah satu tokoh kelompok munafik di zaman Nabi, yang mana kami ceritakan pada kesempatan yang lalu, dia ini berusaha melemahkan semangat juang para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau orang berperang, Nabi membakar semangat sahabat-sahabat, dia ini suka melemahkan. Tapi nasib membuat dia, Bapak Ibu sekalian, meninggalnya justru sebelum Nabi. Maka datanglah anaknya, namanya juga Abdullah. Tapi bagus anaknya ini, betul-betul beriman kepada Allah. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Permintaannya adalah minta baju Nabi. Minta baju Nabi agar untuk jadi kafan ayahnya yang meninggal ini. Akhlak Nabi luar biasa. Walaupun orang ini sudah terkenal munafiknya, Bapak Ibu sekalian, terkenal suka diam-diam mengganggu para sahabat Nabi, tapi permintaan anaknya tetap dipenuhi oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi tahu bajunya itu tidak akan menyelamatkan Abdullah itu dari apa yang sudah Allah siapkan di hari kiamat. Artinya menyelamatkan kita, Bapak Ibu, adalah amal soleh kita yang dilapisi ataupun yang dasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita nanti, Bapak Ibu sekalian, dikafani pakai baju Ka'bah. Ada mungkin orang kayo di sini, orang kayo. Yang dia beli bukan hal-hal yang lain, baju Ka'bah atau kiswah. Untuk apa kiswah ini, Pak? Kalau aku meninggal, aku nanti minta kafani pakai kiswah, pakai baju Ka'bah. Kalau bapaknya itu tak pernah sholat, habis itulah disiksa malaikat. Artinya hal-hal yang bisa menyelamatkan diri kita dari azab Allah adalah iman kepada Allah dan amal soleh kita. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan kita melaksanakan sholat berjamaah, bahkan luar biasa Bapak Ibu, salah satu amalan yang membuat kita ini selamat dari siksa api neraka, apa kata Nabi Muhammad, yang menjaga sholat berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari, maka terbebas dari dua hal. Yang pertama, terbebas dari sifat nifak, artinya hatinya sembuh ataupun jauh dari penyakit munafik.
Dan yang kedua adalah selamat dari siksa api neraka. Memang bahasanya mudah Bapak Ibu sekalian. Sholat berjamaah 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Sederhana amalannya memang, tapi ketika kita mulai mengamalkannya tuh Bapak Ibu, luar biasa cobaannya. 40 hari tak ketinggalan. Ini memang orang-orang yang betul tekad baja. Kenapa? Selama 40 hari ini kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ada baik godaannya. Kitanya mulai sibuk, ataupun ada kegiatan yang lain, atau kita bangunnya kesiangan. Maka sebagian orang Bapak Ibu sekalian, ada yang sengaja ngupah orang. Ngupah orang untuk apa? Ngawaninya sholat jamaah. Kalau nanti tiba-tiba tak sempat sholat di masjid, saking ingin dapatnya keutamaan ini. Siapa itu? Biasanya para kiai. Para kiai yang sering ngisi pengajian di mana-mana, biasa kan bawa sopir tuh. Bawa sopir. Sebenarnya bisa lah Pak Kiai itu bawa mobil sendiri. Tapi kalau ditemani sopir, paling tidak sopir ini kan akan nemani kemana-mana nih sepanjang hari. Mulai dari subuh sampai isya. Paling tidak jam kerjanya tuh subuh sampai isya. Supaya apa? Terjaga sholat berjamaahnya. Kalau Pak Kiai bisa sholat di masjid dengan para jamaah, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya di perjalanan, ya Bapak ya, di perjalanan habis dari undangan ceramah desa mana balik, ternyata sudah masuk waktu sholat. Mampir ke langgar musola, tak taunya langgarnya tutup. Langgarnya tutup. Kenapa? Masyarakat desanya tak ada yang sholat berjamaah, sibuk ke ladang. Sibuk berkebun, sibuk ladang. Mampir sholat, berkunci langgarnya. Paling tidak kan bisa sholat dengan sopirnya. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Kenapa? Ingin menjaga agar senantiasa sholat berjamaah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang hadir di kajian tafsir pada malam hari ini termasuk orang-orang yang menjaga sholat terutama secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, itu sedikit kata pengantar dari kami. Kami buka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Baik. Pakai motor, baik. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Bagaimana Pak Ustadz terkait orang muslim? Sekarang ini kan Pak Ustadz ini mohon izin, mohon maaf. Karena ini kan sebentar lagi mau pilkada. Jelas itu udah calon-calon lagi. Tadi kan itu tidak bisa dipungkiri bahwa mereka punya janji yang itu salah satu janji itu ya banyak kan dia itu tidak menepati janji. Itu kan termasuk ciri-ciri yang dipertanyakan gitu. Bagaimana kalau kita dalam pilkada tidak memilih? Baik. Karena apakah kita termasuk orang munafik juga? Memilih orang munafik. Baik. Dua orang sudah. Ada satu lagi? Oh iya Bapak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama, jika orang yang melangkahkan kakinya itu menghapuskan kesalahannya dan sekaligus juga
mengangkat derajatnya di sisi Allah, bagaimana orang yang datang dengan kendaraan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, Pengasih akan memberikan fadilah yang sama. Kalau dianya pakai kuda, hitungan kaki kudanya. Kalau dianya pakai kendaraan roda 2 atau roda 4, sesuai jumlah rodanya. Artinya kalau Bapak ini dapat banyak pahala pakai truk yang roda 6. Artinya Bapak Ibu, semakin banyak putaran roda itu kita menuju masjid, itulah cara Allah menghitung pahala yang akan kita dapatkan. Ustaz, kalau begitu sholat ke tempat yang jauh atau dekat rumah? Nah, di sini ulama fikih memberikan kita batasan. Kalau sekiranya kalau kita tak datang ke masjid atau langgar yang dekat rumah, sehingga apa? Jamaahnya berkurang, jamaahnya bahkan hilang. Kenapa tak ada orang sholat situ? Maka lebih afdal kita sholat di tempat dekat rumah, dekat masjid rumah, ataupun musala langgar rumah, ketimbang cari tempat yang lebih jauh. Kenapa? Karena tempat ibadah yang ada di lingkungan rumah kita tanggung jawab kita. Kalau tempat yang jauh itu tanggung jawab masyarakat yang di sana. Artinya memperbanyak langkah ini tidak hanya jaraknya yang jauh, tapi seberapa sering kita ke masjid ataupun ke musola langgar. Artinya tidak dihitung jaraknya saja, tapi seberapa sering. Kalau misalnya sholat 5 waktu, kan berarti 5 kali datang ke masjid untuk sholat berjamaah itu Bapak. Artinya Allah akan menghitung sesuai dengan usaha kita. Al jaza min jinsil amal. Pahala itu sesuai dengan jerih payah kita. Yang kedua, Ustadz, kalau kami tak memilih, karena apa? Umumnya para calon-calon ini memang punya janji politik, tapi ketika jadi lupa. Itulah perbedaan PILKB sama pilkada. Perbedaan PILKB dengan pilkada. Kalau PILKB, kalau lupa jadi. Kalau pilkada, kalau jadi lupa. Ah, itu dia. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Tapi kami tak memilih Ustadz. Maka sini masuk ke kaidah fikih, idza istama'a mafsadatan ru'ya akhafuhuma dararan birtika bi ahadihima. Kalau nih Bapak Ibu sekalian ada dua kemungkinan buruk yang akan kita hadapi, maka kita sebagai umat muslim harus punya sikap memilih yang mana yang lebih sedikit mudaratnya, memilih yang mana paling banyak manfaatnya. Mungkin dua-duanya ini tidak layak, tidak berkualifikasi, tapi dua-duanya ini harus kita pilih salah satunya. Maka kita beristihad mana di antara duanya ini yang sedikit bahayanya, paling tidak ada manfaatnya. Jangan kita tinggalkan sama sekali, rugi. Pilihlah. Ayolah, itu sesuai hati nurani Bapak nanti. Yang mana kiranya orang ini paling sedikit mudaratnya, paling banyak manfaatnya. Ustadz, zikir apa yang paling yang paling bagus? Zikir yang paling bagus Bapak Ibu sekalian, yang mudah untuk kita amalkan dan yang bisa kita pegang. Khairul a'mal, sebagus-bagusnya amalan sunnah. Adwamuha, yang paling bisa kita jaga walaupun sedikit, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bapak yang sekali duduknya itu zikir la ilaha illallah
ada yang 100, ada yang 1000. Sehingga ketika lisannya itu dilatih untuk zikir la ilaha illallah, lama-lama Pak, antara lisan dan jantungnya itu ada hubungan. Dan itulah nanti hasil latihan kita bukan sejam 2 jam, itu butuh waktu bertahun-tahun. Duduk fokus zikir la ilaha illallah, tak usah banyak-banyak dulu. Sebisanya kita sehari 100 kali duduk baca zikir la ilaha illallah 100, sehingga nanti antara lisan kita ini terkoneksi dengan jantung kita. Akhirnya apa? Hati kita pun ikut berzikir. Nah, jadi konsepnya adalah sedikit tapi bisa kita pegang. Itu lebih baik daripada banyak lepas itu tak kita amalkan lagi. Jadi macam mana? Mulailah dari hal yang sedikit-sedikit dulu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna muqima salati wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, wa nasbin la tashba, wa 'amalin la yurfa', min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa minal ajzi wal kasal, wa minal jubni wa bukhul, wa na'udzubika ya Allah min ghalabati dan wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbul khuluqa طهره فلا يحوينا